permainannya seru sekali. Tadi setelah saya perhatikan sebenarnya mirip seperti takraw, hanya bedanya kalau di sini pemainnya harus ganjil. Pertama kalinya saya nyobain pacu jalur mini, bener-bener tenaga saya kekuras karena kekompakan tim memang harus selalu dibutuhkan. Kali pertamanya lagi saya nyicipin sayuran yang baru, sambal, karambil, barondang, karoma. Riau, negeri yang menyimpan ragam adat dan budaya. Selamat datang di Kabupaten Kuantan Singingi. Ini sekarang tepatnya saya ada di Desa Kopah. Ada satu tradisi yang memang rutin dilakukan ketika ada acara-acara besar. Namanya Sepak Rago Tinggi. Sepak rago tinggi dulu biasa dimainkan oleh masyarakat setempat untuk mengisi waktu luang. Kini sepak rago juga diadakan untuk menyambut tamu. Wah, tinggi banget! Dikit lagi. Wuh! Wuh! Ini permainannya seru sekali. Tadi setelah saya perhatikan sebenarnya mirip seperti takraw, hanya bedanya kalau di sini pemainnya harus ganjil. Karena memang dari zaman nenek moyang itu harus 5 orang, kalau enggak 7 orang. Dan ini mereka membuat sebuah lingkaran di sini. Ini adalah batasannya. Kalau nanti bolanya keluar dari batasan atau dari lingkaran, itu dianggap tidak sah. Nanti akan diulang lagi permainannya. Jika sepak takraw tidak memiliki gawang, rago tinggi memiliki payung sebagai gawangnya. Sederhana, namun menarik untuk dimainkan. Dalam permainan ini, semua peserta adalah lawan. Jadi ada satu pemain yang cedera. Kalau misalnya kita lagi bermain sepak rago ini memang ada 2 bidadari yang tugasnya ketika ada pemain cedera mereka akan mengobatinya, dan mengobatinya juga pakai apa ini kakak? Ada sirih sama pinang, Oh, ada sirih pinang. Berarti diobatinnya hanya pakai ini saja ya? Oh, nanti boleh bermain lagi. Sirih pinang dikunyah diharapkan mampu mengalihkan rasa sakit akibat cedera. Tapi kalau saya yang gantiin Bapak bisa nggak? Jadi saya yang main, nggak apa-apa ya? Bisa ya, boleh ya. Nah ini saya mau gantian sama Bapak, jadi saya yang masuk gantiin Bapak biar Bapak istirahat. Saya mau nyobain, boleh ya Pak? Boleh. Berarti harus pakai ini? Iya. Ah ini uniknya lagi kalau kita mau main sepak takraw, sepak rago. Kalau kita mau main sepak rago, itu nggak boleh pakai alas, nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu, tapi memang ada alas kakinya. Ini sebenarnya kita taruhnya bukan di bawah, melainkan di atas kaki. Nih di atas kaki, di punggungan kaki seperti ini, untuk nantinya fungsinya biar pas nendang bolanya nggak sakit kakinya. Berarti saya lepas sepatu dulu ya. Sudah. Harus pakai ini.
Sudah Kak, saya sudah seperti laki-laki. Nih, kalau kita mau bermain sepak rago, satu lagi yang harus dilakukan adalah berpakaian adat Melayu. Karena memang dari dulunya bermainnya seperti itu. Jadi karena saya perempuan, yang lainnya pada pakai peci, saya dikasih kain supaya menjadi ikat kepala. Dan saya sekarang siap untuk bermain sepak rago. Nanti kakak tolongin saya kalau jatuh ya. Payung dalam olahraga ini diibaratkan mata musuh. Sementara bola merupakan satu-satunya keyakinan sebagai senjata untuk menyerangnya. Secara filosofi bermakna, perang melawan musuh dalam keyakinan masyarakat Muslim Melayu. Itulah mengapa semua peserta berpakaian adat lengkap dan wajib bersuci sebelum berpartisipasi. Ini bola ragonya hampir sama seperti bermain sepak takraw, hanya bedanya kalau sepak takraw itu ukurannya jauh lebih besar. Kalau ini kecil saja. Cara mainnya, bola ini nggak boleh kena tanah. Jadi pertama-tama harus lempar dulu ke lawan, nanti lawan akan nendang pakai punggung kaki. Kalau masuk ke payung yang sudah disediakan di atas sana, itu tandanya dia menang. Saya nggak bisa untuk nendang bolanya sampai ke payung yang di atas itu benar-benar susah, apalagi payungnya itu tinggi. Sekitar berapa meter ini Bang? 7 meter, coba bayangin, susah. Para peserta harus mengejar bola agar tidak menyentuh tanah atau keluar batasan. Jika gagal, posisi pemain harus diputar. Itu dianggap bolanya keluar, berarti kita harus ulang lagi. Ini seru sekali ya ternyata permainannya. Akhirnya bola ragonya masuk juga ke dalam payung. Ini kita sudah cukup untuk bermain sepak rago karena semua pemain sepertinya sudah kelelahan. Nah, biasanya untuk masyarakat di Kabupaten Kuansing ini, kalau habis bermain sepak rago, kita langsung makan bareng-bareng, tentunya makanan khas di sini. Asik, terima kasih Kak. Nah ini nih yang saya tunggu-tunggu. Semua capek habis main sepak rago, selanjutnya acara makan-makan bersama. Dan kalau di sini makanan yang wajib untuk dicicipi adalah nih konji. Konji Baraya merupakan makanan ringan yang wajib hadir di setiap acara besar masyarakat Kuantan Senggigi. Ini jadi rasa konjinya ini ngingetin saya sama rasa bubur sumsum, cuma rasanya jauh lebih manis dan juga di dalamnya terdapat jagung. Nih seperti ini, tuh ada banyak jagungnya, jadinya ketika kita sudah lelah bermain sepak rago, semua makan bersama, diisi lagi perutnya, siap untuk main lagi. Masih mau main lagi Bang? Sudah, semua udah lelah. Sepak rago tinggi ini baru pertama kali saya temui dan cuma ada di Desa Kopa, nggak ada di desa lain. Selain sepak rago, ada pula olahraga tradisional pacu jalur yang menjadi identitas masyarakat Kuantan Senggigi. Sebelum pacu jalur mini dilakukan untuk masyarakat di Kabupaten Kuansing, harus ada satu ritual atau doa-doa yang dilakukan supaya nanti ketika acara dimulai tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilancarkan. Berbagai bahan pengiring ritual disandingkan dengan kemenyan lalu didoakan oleh tetua adat sebelum pelepasan jalur ke air. Aduh,
Nah, setelah air doanya itu sudah didoain sama yang dituakan, selanjutnya air doanya langsung dicipratkan kepada seluruh peserta. Inilah simbol pengenalan Medan bagi para peserta. Untuk menambah keyakinan agar mampu melewati tantangan saat berada di gelanggang. Nah, sekarang semua siap untuk menuju ke jalur mininya. Saya juga penasaran mau lihat bagaimana bentuk perahunya. Saya juga ternyata baru tahu kalau pacu jalur mini itu adalah kita akan lomba perahu. Nah, ini perahunya lagi didoain dulu sama Bapak yang tadi udah ngedoain pesertanya. Dan ukuran perahunya sebenarnya ini ngingetin saya sama sampan, sama-sama di kayu, cuma bedanya kalau ini dia jauh lebih panjang dan juga lebih ramping ukurannya. Kenapa disebut mini? Karena ini hanya muat sekitar 15 orang. Sekitar 15 orang. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih besar lagi. Itu bisa muat sampai 100 ya. Dan sekarang saya dan juga teman-teman siap untuk membawa jalur ini menuju ke sungai dan kita akan melakukan lombanya. Sejauh apapun, jalur diangkut dengan tenaga manusia menuju gelanggang pacu di Sungai Kuantan. Ini jalurnya lumayan berat, kira-kira beratnya hampir sekitar ratusan kilo dan panjangnya ini lumayan sekitar 21 meter. Dan ini kita harus gotong menuju ke sungai sampai copot. Wah! Sampai copot tuh saya. Nih lihat kaki saya penuh dengan lumpur. Makin kesini kita makin susah tadi untuk bawa jalurnya. Selain kaki yang berat, jalurnya juga berat. Dan kita sekarang mau siap-siap untuk nanti start lomba mulai dari sana, pulau yang kecil di situ. Ini tim lawan kita sudah datang. Jadi bisa dibedain ya, yang tim saya semua pakai baju hitam. Ini lawan saya pada pakai baju ungu. Ini kita semua langsung masuk ke dalam jalur ya. Ini pertama kalinya saya naik ke dalam jalur. Jadi jalurnya benar-benar memang ramping sekali ketika saya naik. Nih, ini pas banget sama postur badan saya. Jadi saya udah nggak bisa bergerak lagi, lumayan sempit. Sekarang kita udah sampai di titik startnya, teman-teman semua lagi siap-siap untuk kita lomba. Agar lebih semangat, kami mendayung sambil bernyanyi, agar dayung juga bisa seirama. Untuk bisa nyimbangin kecepatan teman-teman ini benar-benar susah banget. Karena kalau misalnya kita salah sedikit untuk mendayung, akibatnya cukup fatal. Jadi harus benar-benar hati-hati dan juga tahu celahnya ketika kita mau masuk ngedayung, itu kita harus tahu ritmenya. Berbeda dengan pacu jalur yang diadakan setahun sekali, pacu jalur mini diadakan pada bulan-bulan tertentu. Tujuannya tak lain untuk melestarikan budaya lokal. Pacu jalur mini juga sebagai latihan pacu jalur besar yang diselenggarakan saat Hari Kemerdekaan. Akhirnya lombanya selesai juga. Jadi benar-benar luar biasa pengalaman untuk mencoba jalur pacu mini atau pacu jalur mini, karena memang ini selain butuh kebersamaan, kekompakan,
Di sini yang dibutuhkan juga yang pasti adalah tenaga tangan kiri dan kanan dan juga keseimbangan. Untuk pacu jalur mini ini memang jarak lombanya itu sekitar 500 meter, tapi kalau misalnya jalur yang lebih besar lagi itu menghabiskan sekitar 1 kilometer. Dilatih selama beberapa bulan untuk bisa mengendarai jalur mini. Olahraga pacu jalur mini ini nggak cuma menjadi sarana olahraga aja, tapi juga adalah tradisi yang masih sangat dipertahankan sama masyarakat di Kabupaten Kuansing. Ikuti jejak saya! Jajak Panorama! Nih, kalau misalnya kita telat untuk menjaga apinya, ini yang akan terjadi.